ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, alhamdulillah di hari ini kita sudah berada di hari yang ke berapa? 7 ke 8. Ada 7 8. Bilanya puasa Minggu, hari ini 7. Bilanya Sabtu 8. Nah, itu aja. Jadi kita ambil yang paling banyak, yang 7 aja kan. Belum 7 juga. Nah, jadi hari ini kita berada di bulan puasa atau di bulan Ramadan hidup yang ke-7. Nah, artinya sudah 7 hari kita menjalankan ibadah puasa. Nah, tinggal 23 hari lagi hari raya. Tapi janganlah, kada boleh. Kita kada boleh bakal hendak capat hari raya, kada boleh. Karena itu dosa. Nah, jadi kewajiban orang mukmin itu senang, farhan dengan kedatangan bulan puasa. Nah, dan dosa termasuk dosa juga senang atau hendak puasa cepat tuntung. Nyaman hari raya aja pakai baju. Nah, ada boleh. Nah, atau nyaman asal apa puasa. Nah, ada boleh juga. Nah, karena bulan ini bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ulun juga sebelum membaca kitab ulun minta ampun, minta maaf. Nah, kepada buan pian-pian sapertaan yang mungkin lebih hebat pada ulun. Karena buan pian ini berarti is-isnya ada, ulun ada pakai is, ujungnya ada. Nah, ya buan pian ada is PD, ada is apa-apa. Nah, sedangkan ulun enggak ada pakai is. Nah, ada is batu aja. Nah, jadi ampun maaf bilanya ada nanti apa yang ulun sampaikan kesalahan atau sesuatu yang disengaja atau yang kada disengaja. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, ketika di bulan akhir daripada bulan Sya'ban, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujar Nabi, ayyuhan nas, qad adullukum syahrun azim. Wahai sekalian manusia, ini sabda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berucap. Nah, ujar Nabi, ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, qad adullukum syahrun azim. Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang begitu besar. Nah, Nabi menyambat bulan Ramadan itu bulan yang besar. Nah, kenapa bulan yang besar? Jadi para ulama alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bulan Ramadan ini bulan yang begitu besar karena setiap amal ibadah makhluk itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar beribadah apa saja kenal pahalanya. Sampai-sampai Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan, ujar Nabi, siapa yang memperbuat satu sunnah, ini sabuting sunnah aja, misalnya sunnah apa pian? Misalnya sunnah sembahyang sunnah atau sunnah apakah? Memasakkan gasan laki sunnah. Nah, siapa yang memperbuat satu sunnah aja Nabi, nah maka seolah-olah ia memperbuat satu kewajiban. Nah, siapa yang memperbuat satu kewajiban, nah maka seolah-olah ia memperbuat 70 kali kewajiban. Jadi satu sunnah dibalas dengan satu wajib pahalanya, seperti satu wajib. Sesatu wajib seperti memperbuat 70 sunnah. 70 kewajiban. Nah, di dalam kata ulama yang lain, siapa yang menuntut ilmu, satu langkah menuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu, untuk belajar ilmu, satu langkah aja mulai rumah, nah sama dengan pahala 1000 setahun beribadah. Kira-kira pengen tahan lah 1000 tahun beribadah 1000 tahun beribadah. Tahannya nang puasa aja kelapahan, apalagi nang 1000 tahun beribadah. Nah, maka ujar ulama, satu langkah yang ingin niat untuk menuntut ilmu, nah maka sama dengan setahun beribadah. Setahun beribadah. 2 langkah 2 tahun, 3 langkah 3 tahun, ada 8 beribadah, itu aja. Nah, pahalanya nih, lain yang pahalanya. Nah, itu saking besarnya daripada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang melaksanakan atau yang menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, disebutkan oleh para ulama
bahwasanya bulan Ramadan itu bulannya orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah. Nah, sehingga di bulan Ramadan ini apa saja maksiat hamba, nah ini bertaubat maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi, nah bahwasanya di bulan Ramadan itu bulan yang besar. Jadi sabartaan amal ibadah dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apakah? Dan di bulan Ramadan ini juga apapun nang doa nang kita panjatkan kepada Allah pasti dikabulkan. Cuma kabulnya ada nang capat, ada nang kaina. Ada langsung kabul, ada kenyamanan. Kalau misalnya ben hana duit, datang duit na mancipluk mulai langit, ada kayak itu kabul tuh. Inya kabul tuh ada nang wahini, ada nang kaina. Adalah apa tuh? Bahari orang nih bisa juga, kadang bisa juga kabul itu kada bentuk nang di doa kita. Contoh misal kita berdoa dengan Allah Ta'ala, ya Allah selamatkan aku, anak berangkat bakandaran nih, ya Allah selamatkan aku, salib di jalan kecelakaan, nah pada kata selamat, oh salibnya selamat daripada mati. Nah berdoa mudahan selamat saja, selamat dari perjalanan, selamat daripada mudahan hidup umur panjang. Yang kedua mudahan selamat saja, soalnya selamat daripada mati, kecelakaan bang cuma kada mati. Nah di juga itu adalah bahari kisah di kitab. Ada orang dahulu ini yang berdoa dan Allah Ta'ala, ya Allah berikanlah ulun makan 3 kali sehari. Ini nih berdoa, ya Allah ulun minta lawan pian berikan ulun makanan 3 kali dalam sehari. Nah kita kan ada berdoaan kabul aja pun kita makan aja, jadi ada nang 4 kali sehari makan. Amun puasa juga malamnya banyak makan, bah maghrib buka makan, bah anak tarawih makan, bah tarawih makan. Karena pulang jam 10 makan bakso pulang, jam 2 bangun makan pulang, kita kayak itu kita bang. Nah jadinya berdoa dengan Allah Ta'ala, ya Allah ulun minta lawan pian mudahan ulun kau makan 3 kali sehari. Nah jadi lama seminggu 2 minggu sampai sebulan sekalinya ada kasus apakah orang bertangkap polisi, bertangkapan pastinya tertangkap juga. Nah ditangkap polisi, pada ini kada salah, ditangkap polisi, pas ditangkap polisi dibawa polisi ke penjara, sekalinya di penjara dimakan orang 3 kali sehari. Nah kenapa? Doanya handapan, doa hendak makan aja 3 kali sehari, ditambahi doa dalam makan dalam keadaan yang bagus kayak itu. Jadi berdoa tuh lengkap dan Allah Ta'ala tuh jangan nang bano aja pas tertangkap polisi di penjara makannya 3 kali sehari, tapi nang lokasinya kada nyaman, setelah mati pukuli orang misalnya lah. Jadi berdoa itu dengan lengkap dan dengan nah di bulan Ramadan, nah doa apa aja doa kita dikabulkan Allah. Kalau di bulan-bulan yang lain bulan-bulan yang lain nih itu ada waktu-waktu nang mustajab doa. Hari-hari Jumat itu doa yang paling mustajab. Sebagian pendapat ulama itu di antara 2 khutbah, di antara duduk antara 2 khutbah itu doa yang paling mustajab. Sebagian ulama mengatakan imbah asar ada juga. Nah di hari-hari yang lain selain daripada bulan puasa itu doa yang mustajab itu ketika waktu sahur, inda sahri ya ulama, ketika waktu sahur antara jam 2, jam 3, jam 4 itu nang mustajab doa nang cepat kabul. Nah adapun di bulan puasa, bulan Ramadan nang kita nang inah itu setiap detik, setiap menit, setiap waktu apa aja yang hendak doa nang kita baca itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah pantas saja Nabi menyambat ini bulan-bulan yang sangat mustajab, bulan yang sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara keutamaan daripada bulan Ramadan. Nah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya di bulan Ramadan itu hendaklah kita memperbanyak 3 macam. Dari 3 macam nang kita amun kawa sepaling kurang 3 macam ini jangan sampai kita tertinggal di bulan Ramadan. Sayang waktu kita. Jadi setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap itu ada waktu yang sangat mustajab. Dan malaikat itu senantiasa turun saja. Malaikat bergantian naik sehingga dijelaskan oleh Nabi bahwasanya di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan itu nang menggoda itu dibelenggu, dijeret bahasa kita, ditimbai ke laut.
Nah kenapa? Sekira setan-setan yang mahir mengganggu kita itu kada lagi mengganggu. Jadi amun kita nih lah bulan puasa nih kada pa ibadah, amun kita di luar puasa toh kada beribadah, itu bisa kita digoda oleh syaitan. Tapi kalau bulan puasa masuk tetap aja kada hendak beribadah, tuh kita yang pangulir katanya setan kada mengganggu. Jangan nyalahkan setan, sianinya. Sebab kita nang ada beribadah. Nah, tapi kalau di bulan-bulan yang lain kita beribadah malas, beribadah kada pihakun, nuntut ilmu kada hakun, membaca Quran kada hakun, itu sesuai aja, itu bisa digoda oleh syaitan. Tapi jara ulama, kalau di bulan puasa kita kada hendak juga tetap beribadah, nah itu jangan disalahkan setan, dasar kita nang kada hendak beribadah. Mulai lahir di orang bahari, nah kada kau nyalahkan setan, sianinya. Nah, jadi bulan puasa itu bulan yang sangat dimuliakan Allah. Nah, 3 macam sepaling kurang, jangan sampai kita tertinggal. Jangan sampai kita tertinggal daripada 3 macam di bulan Ramadan. Nah, di antaranya ialah hendaklah kita itu as-saum, puasa. Jadi amun kawa bulan puasa nih jangan sampai ada puasa. Nah, kecuali ada halangan, ada haid atau ada apa macam. Nah, itu diperbolehkan untuk, bahkan itu wajib kada puasa, berdosa belinya puasa orang yang haid atau nifas. Nah, Nabi as-saum junnah, puasa itu merupakan benteng daripada kemungkaran, benteng daripada kesesatan dan lain-lain. Nah, Okala Jibril li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, malaikat Jibril berkata bagi Nabi, jadi ujian malaikat Jibril nih, man adraka Ramadan falam yaghfir lahu abadallahu qul amin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin. Nah, ujian malaikat Jibril bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, siapa yang memperdapati bulan Ramadan, orang nih kawa tatamuan bulan Ramadan, falam yughfir lahu, tapi tidak diampuni baginya dosa. Kita nih kira-kira bulan puasa nih dapat kadakah? Dapat aja 7 hari sudah. Nah, abadallah, tapi nya bulan Ramadan itu nya dosanya kalau diampuni Tuhan. Nah, maka jangan malaikat Jibril, mudah-mudahan Allah menjauhkan inya darinya. Mudah-mudahan dijauhkan inya dari Allah. Nah, kul, wahai Nabi Muhammad, katakan amin, amin ya Nabi. Amin ya Nabi. Nah, ini daripada apa? Artinya kenapa jadi ulama sampat malaikat Jibril tuh bocap kayak itu, artinya apa aja ibadah yang digawe oleh umat Nabi Muhammad di bulan puasa pasti mendapat ampunan. Pasti dapat ampunan apa aja kah? Apa dengan digawe, tasbih kah? Puasa kah? Sembahyang kah? Baca Quran kah? Silaturahmi nang ibun pene, silaturahmi bagus. Mudah-mudahan silaturahmi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi siapa yang memperdapati bulan Ramadan, dosanya kali diampuni Tuhan, nah mudah-mudahan ini dijauhkan Allah dan malaikat. Maka dia Nabi, amin. Artinya mudah-mudahan kita kawa beribadah di bulan puasa. Dalam sebuah kitab ada kisah lah, dalam sebuah kitab. Nah, ketika di hari kiamat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada melihat seseorang ini disiksa oleh malaikat, disiksa dengan berbagai macam siksaan. Lalu nang orang disiksa tadi berkata lawan Nabi, wahai Nabi Muhammad, tolong aku. Nang disiksa nih, minta syafaat lawan Nabi. Nabi inilah sidin kada kau melihat umat ini sakit, pasti sidin hendak minta syafaat. Kada kau melihat umat nang pinasati, pinagalau, Nabi memberi syafaat. Nah, sedangkan ini umat Nabi masuk ke dalam neraka, disiksa oleh malaikat dengan api neraka. Nah, makanya minta syafaat lawan Nabi, ya Nabi Muhammad syafi'ni, wahai Nabi Muhammad berikan syafaat lawan ulun. Nah, Nabi itu hendak menunti sinang orang tadi, hendak memberikan syafaat, hendak memberikan pertolongan lawan orang yang disiksa tadi. Maka Jibril menguti tangan Nabi, ya Nabi Muhammad la tusyafi'ni, wahai Nabi Muhammad jangan engkau berikan syafaat kepada laki-laki itu. Nah, ujar Nabi, hada ummati, itu umatku, aku sayang lawan ini, aku cinta lawan ini, aku akan hendak memberikan ini syafaat.
Nah, ujian malaikat Jibril, jangan. Nah, jangan wahai Nabi Muhammad, jangan. Jadi ujian Nabi Muhammad, wahai malaikat Jibril, engkau tidak mengizinkan aku untuk memberikan syafaat kepada laki-laki itu, dosanya apa? Genal benar ke dosanya? Membunuh kuitan kah? Atau menipak betis kuitan kah? Atau menampiling kuitan kah? Sampai tepat rupiah luput ya, luput apa luput? Orang nih menampiling kuitan, nang anak nih menampiling kuitan pak, menampiling ke kepala, ujian nang kuitan luput nakai, tampilingnya pulang pak aku sali, luput nakai aja. Ujian nang anak apa luput, rupiahnya terpacul sudah, saya nampiling rupiah, terpacul rupiah. Ada maksudnya luput tuh salah ikan nampilin kuitan, lain luput nang luput nano lain. Nah anak nang kuitan nggak ada paham, nah anak ada paham. Luput apa luput jangan kuit jangan anak tuh kupiah terpacul terpelanting sudah. Nah jadi ujian malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, bahwasanya dosa si umat pian itu dosa umat pian nang disiksa nang pian kada kau beri syafaat itu kenapa? Inya itu di bulan puasa atau di bulan Ramadan, inya itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ganal dosanya. Jadi pahalanya ganal, bulan puasa nih beribadah. Dosanya ganal juga, jangan nak main-main. Nah, jadi belinya ganal pahala, ganal di dosanya. Nah, jadi ujian malaikat, janganlah tu syafa', jangan engkau berikan syafaat kepada orang tadi. Nah, kenapa? Karena ini bermaksiat di bulan Ramadan. Maka dia Nabi bersabda, "Anna ubari li maksiati fi yaumil id atau yaumir Ramadan." Dia Nabi aku berlepas kepada orang yang bermaksiat di bulan Ramadan. Nah, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di bulan Ramadan momentum kita, maka ulama menyebutkan Ramadan itu sebagai madrasah, sebagai pendidikan untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan ini mendidik kita nih bulan Ramadan tuh kira-kira kanyang kah, lapar kah? Lapar kalau mungkin kanyang, ada puasa mau kanyang. Nah, jadi lapar kita. Nah, maka kita dapat merasakan bagaimana orang-orang dahulu. Kalau di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan puasa Nabi nih bulan puasa bakalahi perang Badar. Mun kita jangankan bakalahi saulahan jadi liburan nggak tahan gurunya puasa. Nah ya Allah mau zaman Nabi bakalahian perang. Amun kita di rumah aja sak lapahan kapanasan, apalagi perang bakalahian nggak tahan kita. Nah jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sidin ketika masuk di bulan puasa Nabi mengumpulkan para sahabat. Di Nabi kita perang Badar, berperang manang. Nah itulah Rasulullah SAW. Jadi lapar itu sebagai madrasah atau mendidik kita mengenal lapar, kita dapat merasakan lapar. Ada orang-orang miskin nang sehari 2 hari kada makan, kita kau merasakan. Nah sehingga kita berbagi, bersedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itulah sidin tuh kadang sehari 2 hari 3 hari kada makan. Jadi sahabat ini nang kada makan juga nih lapar. Jadi ujian sahabat Nabi, wahai Nabi, lunah parut sakit ya. Nah ujian Nabi, ikam makan berapa hari? Ikam makan sudah berapa hari kada makan? Jadi ujian sahabat tadi sehari Nabi. Ujian Nabi aku 3 hari kada makan. Ikam sehari nyaman lagi buat sehari. Ini kehidupan para sahabat itu dengan kehidupan yang penuh dengan duka cita bersama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Khadijah adalah, tahu apa yang mau Siti Khadijah? Siti Khadijah siapa? Bini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Siti Khadijah ini sugih. Bahkan dijelaskan dalam beberapa hadis bahwasanya kekayaan harta Siti Khadijah itu sepertiga kota Madinah ataupun sidin saja. Apa sepertiga kota Mekah ataupun sidin paling sugih pada Haji Jai nang di Kabupaten Tapin aja. sama Makahan tuh sepertiga harta sidin saking sugihnya tuh. Makkah tuh luas, rantau ini kan beberapa Makkah luas Makkah. Nah jadi sidin tuh sugih. Siti Khadijah seorang pedagang nang sukses nang sugih, tapi ketika kawin dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka harta nang sidin milik itu habis gasan dakwah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sampai lah dikisahkan
bahwasannya baju Siti Khadijah nih, bini Nabi nih, bini orang yang paling mulia itu bertambal-tambal. Amun kita kira adalah baju yang bertambal. Sepaling miskin kita di kampung baju ada bertambal. Sepaling miskin tuh apalagi yang paling sugih. Jadi Siti Khadijah ini bini Nabi, orang yang dicintai Allah, bahkan mendapat salam dari Allah, itu baju bertambal-tambal. Nah, baju tambal-tambal baju. Amun yang sudah sehari 2 hari kada makan tuh biasa aja. Amun kita kada biasa makan sehari kada, pasti ada makan tuh bang. Nah sedangkan Siti Khadijah bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia Nabi itu kadang boleh datang ke rumah Siti Khadijah atau Siti Aisyah atau bini-bini yang lain. Ujian Nabi, adakah makanan? Nah jadi ujian nang bini, wahai Rasulullah, hari ini kita kada berisi makanan. Nah ujian Nabi mengkata, wa anna al-yaum ana shaim. Namun ujian Nabi mengkata, aku hari ini puasa. Datang pulang ke bini yang lain, kita nih pagi ini makan apa aja Nabi? Nah maka jangan bini sidin, hari ini ya Rasulullah kita kada bisa makanan apa-apa. Nah maka jangan Nabi, amun kayak itu aku hari ini puasa. Jika itu kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi puasa ini sebagai madrasah mendidik kita agar kita merasakan bagaimana apa yang dirasakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Siti Khadijah tadi ketika di akhir hayat daripada Siti Khadijah, di akhir hayat Siti Khadijah nih, jadi harta sudah habis dijuangkan oleh Nabi, harta sudah habis, tanah sudah habis terjual, rumah terjual, udah bertanah habis. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dalam dakwahnya, Siti Khadijah duduk, lalu Nabi datang ke pangkuan Siti Khadijah, berabah Nabi ditampa Siti Khadijah. Nah ketika Nabi berabah ditampa Siti Khadijah itu menangis, titik banyu mata. Nah sampai titik banyu mata sampai ke pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai ke banyu mata nih, sampai ke muka Nabi. Nabi berabah sih taguringan. Nah ada banyu terbangun sih dia. Di Nabi hujan kan nih. Nah sekalinya Nabi lihat sekalinya Siti Khadijah menangis. Jadi hujan Nabi, wahai Siti Khadijah, wahai istriku, kenapa pian menangis? Apakah pian menyesal kawin non aku di Nabi? Nang asalnya pian kaya, nang asalnya ikam kaya, sehingga wah ini miskin, menyesalah di Nabi. Nah, kemudian ujar Siti Khadijah, wahai Rasulullah, aku kada pernah menyesal kawin dengan engkau. Bahkan aku bahagia, bahkan kebahagiaanku tuh lebih daripada kebahagiaan aku mendapatkan harta. Jadi ujar Nabi, wahai Siti Khadijah, kenapa ikam menangis? Nah, jadi ujian nang Siti Khadijah nih, ulun menangis karena ulun ini harta ulun sudah habis, harta sudah habis, tanah sudah habis terjual, perumahan terjual bahasa kita. Nah jadi ulun ini kata kau lagi membantu pian dakwah lawan harta, habis sudah harta. Jadi kalau seandainya karena ulun sudah meninggal dunia, aku nih Siti Khadijah sudah meninggal dunia, sedangkan dakwah engkau belum tuntung lagi, belum habis lagi menyampaikan dakwah kepada umat. Nah maka bila engkau ingin menyeberangi satu sungai atau mengayuh satu kelutuk atau apa nang hendak menyeberangi satu sungai, engkau tidak memperdapati kayu, maka galilah kuburanku, ambil tulangku, jadikan jembatan untuk engkau menyampaikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking kaituan, nah makanya Nabi ketika ada Siti Khadijah, Nabi kada kawin karena Siti Khadijah setia lawan Nabi. Nah Siti Khadijah setia lawan Nabi. Nah Nabi pun juga setia lawan Siti Khadijah. Bahkan disampaikan oleh sejarah bahwasanya ketika Nabi kawin dengan Siti Khadijah, beliau kada pernah memadu. Madu tuanya kada pernah kawin 2-3. Tapi ketika sudah Siti Khadijah meninggal, Nabi itu hanya kawin dengan Siti Aisyah, Siti Ruqayyah, Ummu Kulsum dan lain-lain. Jadi setelah Siti Khadijah meninggal, amun kita ya Allah, lakian aja bang, belum lagi meninggal bini, hanya garing kawin sudah. Nah itu kita, Nabi lain. Nah, karena jasa Siti Khadijah ini gana lawan Nabi. Kita ini terkadang lah lakian ya bang, bini lakian terkadang bila miskin lawan bini nang saikong, beliau sudah sugih 3 bini. Dia sudah sugih, dia sudah sakit lawan bini tuha tak boleh pulang kok.
Itu anu bang lah. Tapi ada bang sini lah. Itu sinetron. Nang TTP aja sini nggak ada. TTP ini siaran ada. Sini kan ada bang. Nah itulah. Aku nangis ya nangis. Industri memang banyak. Jadi antara puasa ini satu madrasah, satu pelajaran kepada kita untuk kita mendidik nafsu kita, untuk kita mendidik akhlak kita, untuk kita mendidik agar kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu mendapatkan bisa kita pelajari dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Nah, jadi inti walhasil daripada bulan Ramadan itu ialah hendaklah kita memperbanyak ibadah 3 macam paling kurang di ulama. Yang pertama puasa, yang kedua sembahyang, nah yang ketiga qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Sayang kita kalau terlewat hari-hari yang sangat mulia. Nah, mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan itu bermanfaat dan ulun ampun maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan lain-lain. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.